Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli Salmia dari Prodi PIAUD kelas 1B dengan nomor NIM 209200049. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 pembagian materi mengenai taharoh. Yang pertama adalah pengertian taharoh. Taharoh menurut bahasa berasal dari kata tohur, artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Taharoh merupakan anak kunci dan syarat sah sholat. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kuncinya sholat adalah syarat wajib taharoh. Setiap mukmin mempunyai syarat wajib untuk melakukan taharoh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat sahnya bertaharoh sebelum melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib taharoh tersebut ialah 1. Islam, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu, 5. Tidak lupa, 6. Tidak dipaksa, 7. Berhenti daerah haid dan nifas, 8. Ada air atau debu tanah yang suci, 9. Berdaya melakukannya mengikut kemampuan. Ini adalah sarana melakukan taharoh. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan berjunub, terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam keadaan bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat 43. 1. Macam-macam air. Air yang merupakan alat untuk bersuci, namun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Di antaranya air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Berdasarkan firman Allah di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana yang dapat digunakan untuk bersuci adalah sebagai berikut. 1. Air dapat digunakan untuk mandi, wudu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Sedangkan air untuk bersuci sendiri dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Pembagian air ditinjau dari segi hukumnya. Air dibagi menjadi 5, yaitu air suci dan mensucikan adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, air mutlak atau air sewajarnya, air yang masih murni, baik menghilangkan hadas maupun najis, dan airnya tidak berubah warna maupun zatnya dan tidak makruh. Misal air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air salju, air embun, dan air sumber lain yang keluar dari mata air. Air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini halal diminum tetapi tidak dapat mensucikan hadas dan najis. Yang termasuk air suci tetapi tidak mensucikan adalah 1. Air yang berubah salah satu sifatnya, seperti air teh, air kopi, air susu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, air buah-buahan seperti air kelapa, perasan anggur, dan sebagainya. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Apabila airnya kurang dari 2 kolah terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Akan tetapi jika airnya lebih dari 2 kolah, maka hukumnya tidak najis dan bisa digunakan untuk bersuci selama tidak berubah warna, bau, maupun rasanya. 1. Tanah boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardu dan tidak bercampur dengan sesuatu. 2. Debu dapat digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi. 3. Batu bata, tisu atau benda yang dapat menyerap bisa digunakan untuk istinja. Air suci dan mensucikan, tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari gosok atau mencuri atau mengambil tanpa izin. Keterangan, 2 kula sama dengan 216 liter.
Jika berbentuk bak, maka besarnya sama dengan 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Keempat adalah bentuk taharoh. Taharoh terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan batin. Taharoh lahir adalah taharoh atau suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau suci mensucikan dengan wudu, mandi, dan tayamum. Taharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan ria. Sedangkan berdasarkan cara melakukan taharoh ada beberapa macam bentuk, yaitu wudu, tayamum, mandi wajib, dan istinja. Kelima adalah fungsi taharoh. Dalam kehidupan sehari-hari, taharoh memiliki fungsi, yaitu fungsi taharoh dalam kehidupan. Allah telah menjadikan taharoh kebersihan sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, tempat ibadah, dan tempat umum. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, kebersihan tidak hanya terbatas pada jasmani dan rohani saja, tetapi juga kebersihan mempunyai ruang lingkup yang luas. Di antaranya adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal kita bersama-sama ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kita sehat dan betah tinggal di rumah, maka kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah harus dijaga dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.